Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Milania Zahra. Saya berasal dari kelas 10 akuntansi 2 dan saya bagian dari kelompok 6. Jadi, kelompok 6 ini membahas tentang komunikasi bisnis dan ergonomi perkantoran. Kira-kira ekonomi bisnis dan ergonomi perkantoran itu apa sih? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk memahami dan dipahami. Proses ini bisa terjadi secara lisan, tulisan, visual, maupun nonverbal seperti gerak tubuh atau ekspresi wajah. Nah, setelah teman-teman tahu pengertian tentang komunikasi, kita lanjut ke bagian utamanya, yaitu komunikasi bisnis. Kira-kira ada yang tahu nggak nih tentang komunikasi bisnis itu apa? Jadi, pengertian komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan gagasan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya adalah tentang tujuan ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama ada menyampaikan informasi atau informing, yaitu menyampaikan informasi terkait kondisi bisnis seperti operasional, keuangan, dan pemasaran. Yang kedua ada melakukan persuasi atau persuading. Nah, persuading ini adalah mengajak pihak lain untuk melakukan sesuatu, misalnya dalam negosiasi. Lalu yang ketiga ada melakukan kolaborasi atau kolaboratif. Nah, ini adalah meningkatkan kerjasama antara karyawan atau dengan pihak eksternal. Nah, yang terakhir ada melakukan integrasi atau integrating. Nah, ini bisa membangun hubungan baik dengan audiens agar tertarik bekerja sama. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi bisnis yang pertama, yaitu berdasarkan arah alur komunikasi. Nah, arah alur komunikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada komunikasi vertikal, yang kedua, komunikasi horizontal, dan yang ketiga, ada komunikasi diagonal. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, yaitu komunikasi vertikal. Nah, komunikasi vertikal ini ada yang ke atas dan ke bawah. Kalau yang ke atas, atau upward communication. Nah, ini tuh contohnya tuh seperti kayak karyawan ke atasan. Kayak dia tuh menyampaikan laporan, lalu saran, dan keluhan. Nah, contohnya itu seperti, Pak, ini laporan keuangan minggu ini ya. Nah, kalau untuk yang ke bawah atau downward communication, kalau ini itu seperti misal atasan ke karyawan. Jadi terbalik gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang ke bawah ini itu berupa instruksi, informasi, dan motivasi. Contohnya, tim marketing harus selesaikan kampanye di hari Jumat ya, sebelum hari Jumat, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua ada komunikasi horizontal atau lateral. Nah, komunikasi horizontal ini antara rekan kerja setingkat atau antar divisi. Nah, contohnya itu berkolaborasi antara tim pemasaran dan tim desain. Nah, untuk yang ketiga, komunikasi diagonal. Kalau komunikasi diagonal ini antara orang dari divisi dan level yang berbeda, tidak langsung dalam struktur formal. Nah, contohnya itu seperti staf HRD berkoordinasi langsung dengan supervisor produksi. Lanjut yang kedua. Yang kedua, berdasarkan cara penyampaian. Nah, berdasarkan cara penyampaian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, secara lisan atau verbal. Yang kedua, secara tertulis. Yang ketiga, nonverbal. Nah, untuk yang verbal atau secara lisan itu disampaikan secara langsung atau melalui media suara. Contohnya rapat, presentasi, telepon, divisi, dan video call juga bisa. Lalu yang kedua, tertulis. Nah, kalau yang tertulis ini disampaikan melalui dokumen, email, atau media tulisan lainnya. Nah, contohnya itu ada surat bisnis, laporan, memo, email, dan chat yang formal. Yang ketiga, ada non-verbal. Nah, kalau yang non-verbal ini komunikasi melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, intonasi, postur, dan lain-lain. Contohnya, seperti kontak mata, senyuman, nada suara yang tegas atau lembut.
Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan media yang digunakan. Nah, berdasarkan media yang digunakan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada komunikasi langsung atau face to face, dan yang kedua, komunikasi tidak langsung. Nah, kalau yang komunikasi langsung atau face to face itu dengan cara tatap muka tanpa perantara teknologi. Nah, contohnya yaitu rapat internal dan wawancara kerja. Untuk yang komunikasi tidak langsung itu menggunakan media seperti telepon, email, dan video conference. Nah, contohnya itu dengan email kepada klien dan Zoom meeting dengan rekan luar kota. Nah, jenis-jenis komunikasi bisnis yang terakhir ada berdasarkan tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada komunikasi informasional. Yang kedua ada komunikasi persuasif, yang ketiga ada komunikasi instruksional, dan yang terakhir atau yang keempat ada komunikasi negosiasi. Nah, untuk yang pertama komunikasi informasional, yaitu tujuannya menyampaikan informasi penting. Contoh, perusahaan akan mengadakan pelatihan pada hari Senin. Nah, yang kedua komunikasi persuasif, bertujuan meyakinkan atau memengaruhi. Contohnya, sales pitch untuk calon klien. Yang ketiga, komunikasi instruksional. Nah, ini memberikan arahan atau petunjuk. Contohnya, SOP atau instruksi kerja dari atasan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu komunikasi negosiasi. Nah, bertujuan mencapai kesepakatan bisnis. Contohnya, proses tawar-menawar harga dalam kontrak kerjasama. Setelah teman-teman mengetahui apa itu jenis-jenis komunikasi bisnis, sekarang kita lanjut ke proses komunikasi bisnis. Proses komunikasi bisnis ini mencakup 6 bagian. Yang pertama adalah 1. Pengirim memiliki ide, yaitu munculnya gagasan yang akan disampaikan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan, yaitu merumuskan ide dalam bentuk kata-kata atau simbol. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan, yaitu menggunakan media yang sesuai untuk mengirim pesan. Yang keempat, ada penerima menerima pesan, yaitu menerima pesan melalui pendengaran, penglihatan, atau indera lainnya. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan, yaitu memberikan makna dari pesan yang diterima. Yang keenam, penerima memberikan tanggapan atau feedback, yaitu memberikan respon terhadap pesan. Teman-teman sudah tahu kan apa aja proses komunikasi bisnis? Sekarang teman-teman lanjut ya ke unsur-unsur komunikasi bisnis. Nah, selanjutnya kita lanjut ke unsur-unsur komunikasi bisnis. Nah, unsur-unsur komunikasi bisnis ini mencakup 7 bagian. Apa aja sih kira-kira? Jadi, yang pertama ada pengirim, sender atau communicator, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Nah, caranya itu bisa individu, misalnya manajer atau organisasi perusahaan. Contoh, CEO mengirim memo kepada seluruh karyawan. Yang kedua, pesan atau message. Nah, pesan atau message ini yaitu isi atau informasi yang ingin disampaikan. Nah, bisa berupa instruksi, laporan, permintaan, atau promosi. Contohnya, informasi tentang perubahan jadwal kerja. Yang ketiga, yaitu ada saluran, channel, atau media. Nah, saluran yaitu media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Bisa secara lisan, seperti rapat dan telepon, atau tulisan seperti email, surat, chat, dan brosur. Contohnya, email resmi perusahaan. Dan yang keempat, ada penerima atau receiver. Nah, ini adalah pihak yang menerima dan menafsirkan pesan. Bisa rekan kerja, pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan lain-lain. Contohnya, tim keuangan menerima laporan anggaran dari manajer. Nah, untuk yang kelima yaitu umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerima terhadap pesan yang dikirim. Bisa berupa pertanyaan, persetujuan, kritik, atau tindakan. Contohnya, karyawan membalas email dengan siap, sudah saya terima. Nah, yang keenam ada konteks atau situasi, yaitu situasi atau lingkungan tempat komunikasi terjadi. Nah, ini tuh termasuk waktu, tempat, hubungan antar pihak, budaya, dan budaya perusahaan. Contohnya,
komunikasi formal saat presentasi di depan direksi. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ada gangguan atau noise, yaitu segala sesuatu yang bisa menghambat pemahaman pesan. Nah, ini bisa terjadi, bisa gangguan teknis atau sinyal buruk, bahasa yang tidak jelas, dan multitafsir. Contohnya, email yang tidak jelas maksudnya atau dikirim ke alamat yang salah. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa saja unsur-unsur komunikasi bisnis? Sekarang kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Ada apa aja sih ya kira-kira teman-teman? Yuk kita bahas. Jadi, yang pertama yaitu ada fisik. Bisa dengan cara gangguan suara dan jarak. Yang kedua, ada psikologis. Bisa dengan cara perbedaan persepsi atau emosi. Yang ketiga, ada semantik. Semantik itu seperti perbedaan makna kata. Yang keempat, ada budaya dengan cara perbedaan nilai dan norma. Yang kelima, ada teknologi dengan cara penggunaan email, media sosial, dan video konferensi. Yang keenam, ada budaya organisasi, yaitu nilai-nilai dan norma yang berlaku di perusahaan. Yang ketujuh, etika komunikasi, yaitu kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Nah, teman-teman sudah mengerti kan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis? Sekarang kita lanjut ke keterampilan komunikasi bisnis yang efektif. Nah, dengan cara yang pertama, mendengarkan aktif, yaitu memperhatikan dan memahami pesan dengan baik. Yang kedua, berbicara dengan jelas, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, menulis dengan ringkas, menyampaikan pesan secara efektif dalam bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik, yaitu memberikan tanggapan yang konstruktif. Yang kelima, bisa menggunakan bahasa tubuh yang positif, yaitu dengan menunjukkan sikap yang ramah dan percaya diri. Yang keenam, kemampuan menggunakan teknologi, yaitu memanfaatkan alat komunikasi digital dengan baik. Nah, selanjutnya ada pentingnya komunikasi bisnis. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama, ada membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, ada menciptakan citra positif perusahaan. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang kelima, bisa menghindari kesalahpahaman. Oke, untuk materi komunikasi bisnisnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke agronomi perkantoran. Kira-kira pengertian dari agronomi perkantoran itu apa ya? Nah, agronomi perkantoran adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merancang lingkungan kerja, peralatan, dan tugas kerja agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas kerja sekaligus mengurangi resiko cedera atau kelelahan yang disebabkan oleh postur atau gerakan yang tidak alami. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa sih agronomi perkantoran? Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan agronomi perkantoran. Ya, ada apa aja sih kira-kira? Yang pertama, dapat mengurangi kelelahan dan cedera kerja seperti nyeri punggung atau carpal tunnel syndrome. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang keempat, bisa menurunkan absensi karena sakit. Dan yang terakhir, bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Nah, setelah teman-teman mengetahui tentang tujuan ergonomi perkantoran, sekarang kita lanjut ke aspek ergonomi perkantoran. Nah, aspek ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, yaitu postur kerja. Ini bisa disebabkan kayak seperti posisi duduk yang buruk dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan otot dan sendi. Yang kedua, desain meja dan kursi, yaitu kita harus menyesuaikan atau disesuaikan dengan tinggi dan kebutuhan pengguna agar tidak membebani tubuh. Yang ketiga, yaitu pencahayaan nih, ya kan? Penerangan yang cukup dan tidak menyilaukan penting agar
mata tidak cepat lelah. Yang keempat, peralatan kerja. Nah, ini bisa aja kayak keyboard, mouse, monitor, dan perangkat lain yang harus diletakkan pada posisi yang mendukung kenyamanan. Nah, yang kelima, kebisingan dan ventilasi. Nah, ini tuh seperti kayak lingkungan kantor itu harus memiliki sirkulasi udara yang baik dan tingkat kebisingan yang rendah. Yang keenam atau yang terakhir yaitu waktu istirahat. Nah, ini tuh sangat penting untuk memberikan waktu istirahat agar tubuh kita tidak tegang terus-menerus. Nah, teman-teman sudah mengetahui kan apa sih aspek ergonomi perkantoran? Selanjutnya ada contoh penerapan ergonomi di kantor. Yang pertama yaitu kursi ergonomis. Nah, kursi ergonomis itu apa sih? Nah, kursi ergonomis ini adalah kursi kantor yang bisa diatur tinggi rendahnya dan memiliki sandaran punggung, lalu penyangga tangan yang nyaman. Yang kedua yaitu meja kerja yang disesuaikan. Nah, meja kerja yang disesuaikan itu apa sih? Meja dengan tinggi yang sesuai agar tangan sejajar dengan keyboard dan tidak membungkuk. Lalu yang ketiga ada posisi monitor. Nah, monitor itu harus diletakkan sejajar dengan pandangan mata dan sekitar 45-70 cm dari mata. Lalu yang keempat, penggunaan keyboard tray. Nah, itu tuh untuk apa sih? Nah, penggunaan keyboard tray ini untuk menjaga posisi pergelangan tangan tetap netral saat mengetik. Lalu yang kelima ada mouse. Mouse dengan desain yang ergonomis. Nah, ini nih bisa meminimalkan ketegangan di pergelangan tangan. Lalu yang keenam ada footrest, yaitu penopang kaki. Nah, ini tuh untuk pekerja yang kakinya tidak menapak lantai agar postur duduk tetap baik. Dan yang terakhir, istirahat sejenak atau micro breaks. Nah, ini tuh istirahat 5-10 menit setiap 1 jam kerja untuk meregangkan tubuh. Yay, terima kasih teman-teman. Thank you very much dari Dinda Milani Azhara, kelas 10 akuntansi 2, bagian kelompok 6. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.